Hai, hari ini saya mau membahas tentang Formula E lagi. Ya, memang Formula E ini membuat orang jadi usil karena banyak hal-hal yang bisa menimbulkan pikiran-pikiran liar selama perencanaan dan pembuatan sirkuit Formula E ini. Saya jadi ikut ingin usil. Di video pertama saya yang membahas tentang Formula E, saya mengulas tentang pemakaian kayu-kayu dan bambu sebagai pemadat tanah di bagian yang merupakan bekas rawa atau tanah berlumpur di calon sirkuit di Ancol tersebut. Lalu ada penjelasan dari pihak-pihak khususnya panitia Formula E Jakarta bahwa hal itu dilakukan karena ingin membuat sirkuit yang semi permanen. Sampai saat ini saya tidak mengerti sebetulnya apa maksudnya membuat sirkuit yang semi permanen. Tapi kalau membandingkan dengan apa yang dilakukan oleh kenalan saya di Kalimantan, di mana teknik yang sama dipakai, maka itu mungkin merujuk pada pembuatan jalan yang diperkirakan akan rusak dan perlu diperbaiki beberapa tahun kemudian atau dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi pemakaian bambu di sirkuit Formula E ini juga dimaksudkan hanya dipakai sebentar saja. Mungkin itu maksudnya. Lalu kemudian ada pembengkakan anggaran pembuatan sirkuit Formula E ini dari 50 miliar menjadi 60 miliar. Pembengkakan yang cukup besar, yaitu kira-kira 20% dari anggaran. Nah, untuk membenarkan pembengkakan anggaran ini, panitia dan juga Wakil Gubernur DKI Riza Patria mengatakan hal itu terjadi karena sirkuit Formula E akan dibuat permanen. Tidak ada penjelasan apa yang membedakan sirkuit semi permanen dengan sirkuit permanen. Karena kalau kita perhatikan, waktu pakai bambu untuk memadatkan tanah, itu disebut semi permanen. Tapi, waktu dikatakan sirkuit akan dibuat permanen, kita juga tidak melihat apa yang berbeda, apa yang ditambahkan yang membuat sirkuit itu menjadi sirkuit yang permanen. Dan kita tidak melihat misalnya apakah bambu-bambu yang sudah dipasang itu dibongkar, kemudian diganti dengan beton pancang atau fondasi cakar ayam misalnya, yang membuat perbedaan antara sirkuit yang semi permanen dengan sirkuit yang permanen. Misterius sekali. Tidak ada penjelasan apa-apa. Nah, selanjutnya terjadi kemunduran penyelesaian sirkuit dari yang dijadwalkan tanggal 27 Maret mundur katanya menjadi awal April. Dan hal itu katanya karena revisi dari pihak Formula E. Nah, ini ya tentu saja sudah dapat diperkirakan karena ya pihak Formula E juga tentu perlu memikirkan keselamatan para
pembalap. Jadi mereka juga perlu sangat berhati-hati, memperhatikan, mempertimbangkan kualitas sirkuit yang dikerjakan. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak terduga. Itu saya kira sudah bisa diduga. Bahkan saya khawatir ini belum selesai. Akan ada lagi hal-hal yang akan menjadi pertimbangan dan membuat pihak Formula E menginginkan perbaikan-perbaikan. Nah, belum selesai sampai di situ, kita dikagetkan lagi dengan pengurangan kapasitas penonton di arena dari diperkirakan 50.000 penonton menjadi hanya 10.000 penonton. Ini juga bukan sesuatu yang kecil, karena itu berarti pengurangan sebesar 80%. Bayangkan, anggaran naik 20%, kapasitas turun 80%. Nah, sebenarnya ini sudah layak untuk diperiksa oleh pihak-pihak yang berwenang, khususnya KPK. Tapi sampai saat ini kelihatannya tidak terjadi apa-apa. Nah, yang menarik, untuk membenarkan terjadinya pengurangan jumlah penonton ini, para pembela Anies mengatakan bahwa memang kalau menonton balap itu lebih baik kalau di rumah saja, karena kita bisa melihat seluruh jalannya perlombaan tersebut. Sedangkan kalau datang di arena, di sirkuit, hanya melihat sebagian dari sirkuit. Nah, ini jawaban yang sungguh-sungguh asal jeplak. Pertama, kalau memang dari awal sudah diperkirakan bahwa menonton dari rumah, menonton melalui siaran televisi lebih baik daripada datang menonton langsung di sirkuit, kenapa direncanakan kapasitas 50.000 penonton? Ini kan aneh. Nah, kemudian kenapa mudah sekali mengubah kapasitas 50.000 penonton menjadi 10.000 penonton? Apakah di dalam tender itu tidak disebutkan secara jelas berapa banyak kapasitas yang direncanakan? Nah, ini ya sungguh-sungguh menimbulkan tanda tanya yang besar. Yang kedua, kalau memang mengharapkan setiap orang menonton melalui televisi di rumahnya masing-masing dan tidak datang di sirkuit, lalu apa keuntungannya bagi pariwisata atau secara umum perekonomian DKI Jakarta? Toh semua orang nonton dari rumahnya masing-masing. Tidak banyak orang datang dari daerah-daerah yang lain ke Jakarta untuk menikmati tempat-tempat pariwisata. Apalagi kalau yang dari luar negeri dengan kapasitas sebegitu, mau mengharapkan berapa orang yang datang. Nah, apalah pengaruhnya terhadap pariwisata dan perekonomian DKI Jakarta? Ya, ini kan aneh sekali. Padahal digadang-gadang ini akan menarik wisatawan, akan mempromosikan pariwisata DKI Jakarta. Nah,
Sekarang dibatasi, malah diharapkan orang menonton dari siaran televisi di rumahnya masing-masing. Nah, ini kan pemikiran yang sungguh-sungguh menggelikan. Yang ketiga, orang yang mengatakan bahwa menonton balap Formula E dari siaran televisi di rumah masing-masing itu lebih baik daripada datang menonton langsung di sirkuit, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memahami psikologis para penonton balapan, apakah itu MotoGP, Formula E, Formula One. Orang menonton dari televisi karena beberapa alasan. Pertama, karena waktu. Yang kedua, karena keuangan. Kalau semua faktor mendukung, pasti orang mau datang langsung. Karena kepuasannya menonton langsung dengan menonton siaran, itu kan beda sekali. Coba orang-orang yang datang ke Mandalika, sesudah selesai mereka pulang, mereka bisa bercerita, saya sudah datang ke Mandalika, sudah menyaksikan langsung. Bahkan kalau beruntung bisa bertemu langsung dengan Marc Marquez dan yang lain-lain. Jadi kan bodoh sekali kalau orang mengatakan lebih baik menonton dari siaran televisi di rumah masing-masing. Wah, itu betul-betul memalukan. Ya, begitulah. Jadi ya, banyak sekali hal-hal yang terjadi selama persiapan Formula E ini yang membuat kita mulai berpikir bahwa ya, para pejabat itu tidak selalu orang yang punya kemampuan berpikir yang baik. Yang kedua, ambisi politik atau ambisi untuk mendapatkan jabatan seringkali membuat orang kehilangan akal sehat. Mencari-cari cara, mencari-cari pembenaran yang seringkali tidak masuk akal. Demikian ulasan saya. Sekian dulu. Terima kasih. Sampai jumpa.